فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 68 dari pembahasan fikih ini. Qala hafidhahullahu ta'ala, ad-darsul awal, fadilatus shalah, keutamaan salat. Fadilatus shalah, qala Allah Ta'ala, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu yang berupa kitab suci. Ini min tabiin ya, bukan min tabi'idhi ya. Jadi bukan artinya dari sebagian kitab, tapi apa tadi, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu yang berupa kitab suci. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ini untuk orang-orang yang rajin salat dan memperhatikan kandungan yang di dalam salat dia. Insya Allah akan menyebabkan dia menjauh dari perbuatan yang keji dan buruk-buruk. Ini keutamaan salat. Keutamaan yang pertama, mencegah pelakunya dari kejahatan-kejahatan. Baik. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, di Sahihul Musnad punya Imam Al-Wadi'i rahimahullah, ada sahabat bercerita, itu si fulan, dia rajin sholat bersama kita, tapi kalau malam dia pergi mencuri. Maka Nabi mengatakan, sayanhahu ma yaquluh. Yaquluh yaitu yaf'aluh. Apa yang dia perbuat, yaitu sholat dia bersama kita, akan mencegah dia dari kemungkaran. Yaitu lama-lama insya Allah akan terobati penyakitnya itu. Kemudian an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Ini terulang ya, Abdullah bin Mas'ud. Abu siapa? Abu siapa? Ingat tak Abu siapa? Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Ayo. Qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Amalan apa yang paling Allah cintai? Qal as-salatu ala waqtiha, yaitu salat sesuai dengan waktunya. Maksudnya ala bukan berarti fi awwali waqtiha, karena kalau riwayat fi awwali waqtiha itu riwayat itu mungkarah. Tapi yang betul ala waqtiha, yaitu sesuai atau berdasarkan waktunya. Dan telah dinukilkan ijma oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla bahwasanya selama waktu masih ada maka sholatnya itu sah. Jadi di akhir waktu juga sah. Ini masalah sahnya ya, bukan pahala. Jelas pahala yang terbaik adalah yang bersegera, karena memenuhi perintah Allah untuk bersegera di dalam ibadah. Adapun kalau sudah ada azan dari masjid wakaf, maka yang tidak ada udzur wajib datang. Yang wajib-wajib, yang itu lelaki dan sebagainya itu. Adapun kalau tidak mendengar azan dari masjid wakaf, maka waktunya lapang dari awal sampai akhir. Tapi semakin mengakhirkan tentunya pahalanya semakin berkurang, kecuali yang diperkecualikan oleh Nabi. Intinya dalil yang kedua ini menunjukkan keutamaan kedua dari sholat, yaitu termasuk amalan yang paling Allah cintai. Semakin Allah cinta, maka tentunya semakin dekat maka akan semakin keinginan kita terpenuhi, doa-doa dikabulkan dan seterusnya. Kemudian an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Mu'adz bin Jabal, ya kunyahnya
Iya sama ya, Abu Abdurrahman. Iya. Hah? Bin Jabal lah, Mu'ad bin Jabal. Ayahnya namanya Jabal. Iya, ini Al-Ansari dari Bani Sulaim. Kalau Ibnu Mas'ud dari Bani Hudail, dari Muhajirin. Kalau Mu'ad dari Ansor. Mu'ad bin Jabal dari Ansor. Memang Madinah. Thayyib. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul amri al-Islam. Pemimpin segala urusan adalah Islam. Ya, kalau orang kafir segala urusan dia hancur. Wa amuduhus shalah, tiangnya adalah salat. Ini keutamaan yang ketiga. Salat adalah imaduddin, sebagai tiang agama. Wa dzirwatu sanamih, dan kemuncaknya yang tertinggi. Dzirwah itu adalah puncak, kemuncak. Sanam yaitu bagian yang paling tinggi. Al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Jadi syiar yang terbesar adalah jihad. Jihad tidak selalu harus membunuh orang kafir ya. Thalabul ilm, menyebarkan ilmu, membela sunnah Nabi, ini juga bagian dari jihad. Baik. Ya. Dzirwah artinya puncak, kemuncak. Sanam ini bagian yang tertinggi. Jadi memang bagian yang paling tingginya adalah itu. Dijelaskan oleh sebagian pensyarah, yaitu jihad itu bagaikan bumbung dari suatu rumah, bagaikan atap untuk melindungi. Kalau kaum muslimin sudah tidak mau lagi jihad, maka akan dihinakan oleh orang-orang kafir. Orang kafir jadi tidak takut pada kita, akhirnya menginjak-injak kita sesuka hatinya. Seperti di zaman sekarang, naudzubillah. Mereka tahu orang Islam penakut, ditakut-takuti sedikit dah tak berani untuk menolong saudaranya. Ya sudah, memang itu hasilnya, naudzubillah. Cuma pembahasannya di sini adalah bahwasanya sholat sebagai tiang agama. Kalau tiang itu runtuh, maka agamanya akan runtuh. Wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu an. Terkenalnya memang kunyahnya ya, Abu Malik. Ini dari Yaman. Sebagian mengatakan namanya adalah Al-Harith. Abu Malik Al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu nur. Salat adalah cahaya. Berarti semakin rajin salat, semakin bercahayalah dia dan menerangi. Makanya di dalam hadis muttafaqun alaih, kalau nggak salah hadis Abi Hurairah ya, tentang wanita yang meninggal dunia itu, yang biasa menyapu di masjid. Wa fi riwayah fata, seorang pemuda. Kemudian di akhir-akhir hadis itu, setelah Nabi menyolati kubur orang tadi, Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah. Sesungguhnya kubur-kubur ini penuh dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah akan menyinarinya dengan solatku kepada mereka. Nah, kita bantu kaum muslimin. Ya, Nabi sudah wafat, tapi muslimin saling membantu menyolati jenazah saudara-saudaranya. Semoga kuburnya itu ikut disinari ya. Betul. Iya. Awal hadisnya apa ya? Siapa yang ingat awal hadisnya ini? Yang di Arba'in Nawawiyah ini? Ada yang ingat nggak? Anak-anak agak terlupakan. Siapa yang ingat hadisnya ya? As-salatu nur, as-sabru diya, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Awal hadisnya apa ya? Anak agak terlupakan. At-tahuru syatrul iman. Itu kan ya. Thayyib. Kemudian wa subhanallah tamlaul mizan. Wa subhanahu alhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayati wal ahadits. Apa faedah yang diambil dari ayat dan hadis-hadis tadi? Nah, yaitu beliau di sini menyebutkan 4 keutamaan salat. Yang pertama, as-salatu tanhal abda anil fahsya'i wal munkar.
Salat akan mencegah si hamba tadi dari kekejian dan kemungkaran. Yang kedua, as-salatu min ahabbil a'mali ilallah. Salat termasuk amalan yang paling Allah cintai. Lihat sampai di mana pembahasannya. Kemudian as-salisah yang ketiga, as-salatu amudul Islam. Salat adalah tiangnya Islam. Yang keempat, as-salatu nur. Salat adalah cahaya li sahibiha, untuk pelakunya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Masih banyak tak keutamaan salat? Tentunya banyak sekali. Telah Ana sebutkan dalam buku khusus itu yang lebih dari 40 keutamaan itu ya. Di antaranya adalah salat sebagai pembatas antara seorang muslim dengan kekufuran dan kesyirikan. Tayyib. Faslu ma baina rajuli wa baina syirki wal kufri as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Salat ada pemisah antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Demikian pula salat itu mencegah orang dari masuk neraka. Karena kalau tidak salat apa? Masuk neraka sakor. Masalakakum fi sakor qalu lam nakum minal musallin, dan seterusnya. Dan salat adalah pegangan Islam terakhir. Kalau tidak salat berarti apa? Berarti Islamnya habis. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Fairuz, kalau tak salah meriwayatkan dari ayahnya, iya betul, di dalam Jami'us Shahih itu, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Islam itu berupa aurah, yaitu urwah, ada pegangan-pegangan. Wa awwalu urwatin tarakahan nas adalah hukmullah. Bahwasanya pegangan yang pertama kali ditinggalkan oleh manusia adalah hukum Allah. Wa kullama hadamat urwah ta'allaqu bi urwatin ukhra. Setiap kali mereka meninggalkan, setiap kali satu pegangan hilang, maka mereka akan berpegangan dengan pegangan yang berikutnya. Wa akhiru urwatin ta'allaqu biha as-shalah. Dan pegangan yang terakhir mereka tinggalkan adalah salat. Yang pegangan terakhir yang mereka bergantung dengannya adalah salat. Yang pertama kali ditinggalkan berhukum dengan Allah Ta'ala, berhukum dengan wahyu Allah, dan ini memang banyak ditinggalkan, na'udzubillah. Yang terakhir ditinggalkan, yang terakhir dipegang adalah sholat. Kalau sholat pun tidak dilakukan, maka orangnya memang jadi kafir, na'udzubillah. Iya? Itu hadis Jabir ya, hadis Jabir riwayat Muslim, kalau tidak salah. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke muka surat 69. Mata furidatis sholawatul khams. Bilakah diwajibkan sholat 5 waktu? Yaitu qoblal hijrah. Diwajibkannya adalah sebelum hijrah. Fi lailatil Isra'i wal Mi'raj. Pada malam Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj itu tahun berapa? Memang ulama khilaf dalam masalah ini. Tapi kurang lebihnya adalah apa? Antara baiat Aqabah pertama dan kedua, yaitu tahun 10 kenabian. Diwajibkannya sholat adalah tahun 10 kenabian. Berarti Isra' Mi'rajnya ya tahun 10 kenabian itu. Kurang lebih 3 tahun sebelum hijrah. Selama 3 tahun itu Nabi dengan para sahabat sholat 2 rakaat. Kecuali yang maghrib dibuat 3 rakaat. Setelah Nabi hijrah maka menjadi apa? Yang 2 menjadi 4. Kecuali yang subuh. Ini juga termasuk keutamaan ibadah sholat, yaitu ibadah-ibadah yang lain diwahyukan dalam keadaan nabinya di bumi, tapi khusus untuk sholat nabinya yang dipanggil naik ke atas langit ke-7 sana, seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa dan Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Ini keutamaan yang besar sekali. Sampai nabinya dibawa ke langit ke sana. Kemudian ma hukmus shalah? Apa hukum salat? As-shalatu ruknun min arkanis shalah. Salat adalah salah satu dari rukun min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam. Nah, ini juga keutamaan salat sampai menjadi salah satu rukun Islam. Padahal amalan banyak, lebih dari 73. Tetapi salat, tapi tidak semua masuk ke dalam
rukun Islam. Sementara sholat ini rukun Islam nomor 2. Berarti apa? Memang terbaik setelah syahadat, 2 kalimat syahadat. Fahiya wajibatun ala kulli muslimin baligh. Maka dia adalah wajib atas setiap muslim yang sudah balik. Yang belum balik, bagus juga untuk menambah pahala, memperbanyak bekal hari kiamat. Karena belum tentu kita umur kita adalah sampai esok hari, atau sampai Jumat depan, atau sampai bulan depan, kita tidak tahu. Maka perbanyak perbekalan itu. Berarti sholat itu wajib. Jadi ingat dulu waktu masih di Damas, waktu orang Syiah rajin menyerang, mengacau. Ketika waktu azan, salah satu saudara kita berteriak karena sudah di sempadan di perbatasan, Husi sudah dekat di sana. Maka teman kita bilang, ya Husi, sholat. Karena sudah azan, perangnya berhentilah, sholat dulu. Atau mereka bilang, laisat wajibah katanya, sholat tidak wajib. Kurang ajar sangat. Berarti agamamu apa kalau sholat tidak wajib? Kalau dia bilang, nantilah kita perang sedap-sedap dulu, baru sholat, kan paling tidak kan? Kalau bilang sholat tidak wajib, ya memang bukan orang Islam mereka tuh. Kita habiskan ini. Ma hukmu tarkis sholat. Apa hukum meninggalkan sholat? Tarkus sholati kufur. Meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Baik. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Kalau yang tadi hadis Jabir apa? Faslu ma bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri as-shalah. Kalau ini hadis Buraidah al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perhatikan sampai mana, perhatikan tuh. Apa yang harus diterjemah, ditulis. Al-ahd yaitu perjanjian. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Hadis Buraidah Ibnil Hasib rawahu Tirmidzi. Ya, riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadisnya sahih. Perjanjian berarti yang tidak salat akan diperangi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Jika mereka bertaubat, mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka bebaskan jalan mereka. Berarti sholat itu termasuk sebab keamanan, sebagai tanda oh ini orang ini muslim. Adapun kalau tidak sholat, oh ini mungkin ahli kitab, ada perjanjian, yaitu apa, ahli kitab atau mungkin orang murtad. Pemerintah berhak memerangi, kecuali kalau ahli kitabnya membayar jizyah. Yang murtad tidak ada jizyah, tapi apa, diperangi. Baik. Kemudian tamarin, uktub ma yustafadu minal ayati wal ahadits. Tulislah faedah yang diambil dari ayat dan hadis-hadis tadi. Siapa yang ingat salah satu faedahnya apa? Keutamaan sholat apa? Cahaya. Iya, menjadi cahaya. Apalagi? Iya, tiang agama. Apalagi? Ya, Alif. Yang keras. Mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Oh ya, Ahmad, ada lagi? Iya, termasuk amalan yang paling Allah cintai. Ada lagi nggak keutamaan sholat di dalam pelajaran kita tadi? Atau yang disebut di muka surat setelahnya itu juga keutamaan sholat itu. Apa kesimpulannya? Oh iya, salah satu dari rukun Islam. Abdurrahman, apalagi keutamaan sholat? Apa tadi? Ayo, menjadi pembeda antara muslim dengan musyrik, muslim dengan kafir. Abdurrahman lagi, ada lagi? Apa tadi? Apa? Keutamaan sholat? Apa? Tadi sudah. Masih ada keutamaan sholat. Iya? Iya, selamat dari neraka sakor. Ayo. Ada lagi tak? Yang tadi sudah? Sudah kan ya? Ada lagi?
keutamaan sholat disebutkan di situ juga sebenarnya. Iya, kalau ibadah-ibadah yang lain, Jibril turun membawa wahyu, syariatnya di bumi. Tapi untuk sholat, nabinya dibawa naik ke langit, mendapatkan langsung dari Allah Ta'ala. Diwajibkan sholat 50 kali. Sampai kemudian diringankan, cukup 5 kali, tetapi dilipat gandakan 10-10 pahalanya, sehingga nilainya juga 50 kali. Kemudian mata furidatis sholah, bila diwajibkan sholat, ya, iya sebelum hijrah, yaitu ketika apa? Iya, peristiwa Isra Mi'raj. Ma hukmu tariki sholah, apa hukum meninggalkan sholat? Kafir. Iya, orangnya kafir. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Adapun kalau jumhur tidak, menurut mereka tidak kafir tapi fasik. Tapi jumhur sahabat, bukan jumhur fuqaha, jumhur sahabat mengatakan kafir. Anda jelaskan dalam rekaman tadi bahwasanya selama waktunya masih ada maka sholatnya sah. Akan tetapi untuk orang yang dia wajib menghadiri sholat jamaah di masjid, kalau ada panggilan dari masjid wakaf, dia wajib datang. Wajib datang karena Nabi mewajibkan, apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk sholat? Sahabat yang buta mengatakan iya, maka Nabi mengatakan penuhi panggilan itu. Jadi dia wajib ikut, Tidak boleh dengan alasan waktu masih lama. Tengok masjidnya di situ, kalau sudah adzan, maka apa? Wajib datang. Ketika dikumandangkan iqamat, wajib ikut sholat berjamaah. Adapun kalau imamnya sendiri agak mengakhirkan, tidak masalah, ikut imam. Tapi kalau imamnya mengakhirkan agak jauh, maka disunnahkan kita sholat lebih awal, sholat sendirian di awal waktu, kemudian ikut jamaah bersama imam, mendapatkan pahala sunnah. Pahala yang pertama, pahala paling banyak karena sholat di awal waktu. Pahala kedua adalah pahala sholat jamaah. Wallahu a'lam.